Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhair Rizal, mahasiswa Magister Teknik Informatika Istanbul 2025. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai uninformed dan informed search. Nah, apa sih yang dimaksud dengan uninformed search itu? Ya, kawan-kawan sekalian, uninformed search itu merupakan strategi pencarian tanpa informasi yang merujuk pada sekelompok teknik pencarian di mana algoritma tidak memiliki akses ke informasi mengenai seberapa jauh keadaan tujuan berada. Meskipun algoritma dapat memeriksa apakah keadaan saat ini merupakan tujuan atau bukan. Ya, algoritma ini dikenal dengan pencarian buta atau blind search. Nah, ada beberapa jenis dari uninformed search. Jadi yang pertama ada breadth first search atau kita singkat sebagai BFS. Ini merupakan sebuah pencarian jalur yang umum dan biasanya digunakan pada pencarian dari node grafik. Algoritma ini merupakan strategi yang sesuai ketika semua aksi memiliki biaya yang sama. BFS memperluas node akar dahulu, lalu semua anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya, dan seterusnya. Karena itu, BFS selalu menemukan solusi dengan langkah paling sedikit, sehingga optimal bila semua biaya aksi yang sama. Perhitungan dengan metode BFS dapat ditampilkan pada gambar di bawah, di mana lingkaran hitam diterapkan untuk merepresentasikan node yang telah dicapai dan lingkaran yang kosong merepresentasikan yang belum tercapai. Nomor pada lingkaran mengindikasikan langkah yang dibutuhkan untuk mencapai node tujuan. Nah, berikut merupakan contoh dari BFS, studi dari Arad ke Bukares. Adapun penjelasan dari gambar ini yaitu pada langkah 0, node yang diekspansi adalah Arad, di mana tetangga Arad yaitu ada Zerin, Sibiu, dan Timisoara. Lalu tetangganya itu dimasukkan ke antrian. Maka keyword sekarang adalah Zerin, Sibiu, dan Timisoara. Kemudian langkah ke-1, node yang diekspansi adalah Zerin, di mana tetangga Zerin yaitu Arad itu sudah dikunjungi, dan kemudian ada Oradea. Tambahkan Oradea ke antrian, maka keyword sekarang adalah Sibiu, Timisoara, dan Oradea. Kemudian langkah kedua, node yang diekspansi adalah Sibiu, di mana tetangga Sibiu adalah Arad, Oradea, Fagaras, Rimnicu, Vilsea. Di mana Arad dan Oradea itu sudah dikunjungi. Jadi tambahkan Fagaras dan Rimnicu, Vilsea. Maka keyword sekarang adalah Timisoara, Oradea, Fagaras, dan Rimnicu, Vilsea. Kemudian masuk ke langkah ketiga, di mana node yang diekspansi adalah Timisoara, yang mana tetangga dari Timisoara adalah Arad dan Lugoj. Arad sudah dikunjungi, maka tambahkan Lugoj pada antrian. Maka keyword sekarang adalah Oradea, Fagaras, Rimnicu, Vilsea, dan Lugoj. Kemudian ada langkah keempat, di mana node yang diekspansi adalah Oradea, di mana tetangga Oradea ada Zerin, Sibiu, yang mana dua-duanya telah dikunjungi. Maka karena dua-duanya telah dikunjungi, tidak ada node baru yang dimasukkan pada antrian. Keyword tetap, yaitu Fagaras, Rimnicu, Vilsea, dan Lugoj. Kemudian ada langkah kelima, di mana node yang diekspansi adalah Fagaras, di mana tetangga Fagaras adalah Sibiu dan Bukares. Nah, sekarang Bukares telah ditemukan. BFS berhenti di sini karena tujuan telah tercapai. Maka jalur terpendek dari Arad ke Bukares adalah Arad, Sibiu, Fagaras, dan Bukares. Selanjutnya kita masuk ke
jenis yang kedua yaitu Uniform Cost Search, di mana ini merupakan algoritma pencarian pohon yang melakukan ekspansi node pada jalur dengan biaya paling rendah sampai mencapai node akhir. Dimulai dari node akar, kemudian semua anak dimasukkan ke frontier, lalu algoritma selalu memilih node dengan biaya terkecil untuk diekspansi. Proses ini diulang sampai mencapai node tujuan, sehingga solusi yang didapat adalah yang biayanya paling rendah. Ya, Uniform Cost Search selalu menemukan solusi dan pasti memilih solusi dengan biaya paling rendah, karena ia selalu mengeksplor node berdasarkan biaya terkecil. Dengan cara ini, UCS tidak akan tersesat di satu jalur panjang karena semua jalur dicek secara terurut dari biaya yang paling kecil ke biaya yang paling besar. Berikut merupakan contoh dari Uniform Cost Search dengan menggunakan tree. Nah, adapun contoh kasus dari Uniform Cost Search yaitu kasus CBU ke Bukares, di mana terdapat masalah untuk mencapai jalur tercepat dari CBU menuju Bukares. Adapun langkah-langkah untuk menuju Bukares yaitu yang pertama, dari CBU ada dua pilihan, yaitu Rymnicu Vilcea dengan nilai 80 dan Fagaras dengan nilai 99. Karena Rymnicu Vilcea paling murah, maka UCS memilihnya dulu dan menambah p-test sehingga nilainya menjadi 177. Setelah itu, Fagaras jadi yang termurah. Maka algoritma kemudian kembali dan dikembangkan dan menghasilkan Bukares yang nilainya yaitu 310. Nah, meski Bukares muncul, UCS belum menganggapnya goal karena goal hanya dicek saat node diekspansi. Pencarian dilanjutkan dari pistesi, lalu dikembangkan dan menghasilkan Bukares dengan nilai 278. Maka pencarian biaya yang paling murah adalah CBU, kemudian ke Rymnicu Vilcea, lalu ke pistesi, lalu menuju Bukares. Nah, ada poin penting yang perlu sama-sama kita pahami bahwasannya ketika Bukares muncul dari hasil ekspansi Fagaras, sebenarnya itu adalah goal. Tapi UCS tidak langsung menganggapnya goal saat muncul di frontier. Mengapa? Karena UCS hanya mengecek goal saat node dipilih untuk diekspansi, bukan ketika node baru digenerate. Kemudian algoritma selanjutnya ada depth first search, di mana depth first search merupakan algoritma yang selalu mencari ke jalur terdalam terlebih dahulu. Ia tidak menyimpan daftar state yang sudah pernah dikunjungi, sehingga bekerja seperti pencarian di pohon. Depth first search akan selalu turun sampai ke node yang tidak punya anak, lalu mundur atau backtrack untuk mencoba cabang lain. Nah, kelemahan dari algoritma ini, DFS ini kurang optimal karena solusi pertama yang ditemukan belum tentu solusi dengan biaya paling murah. Nah, adapun cara dalam melakukan pencarian dengan depth first ini, yang pertama, DFS memulai dari root, kemudian DFS selalu masuk ke anak paling kiri terlebih dahulu. Nah, jika node tidak punya anak, DFS akan mundur, lalu DFS baru berpindah ke cabang lain setelah cabang sebelumnya selesai dieksplor sampai paling dalam. Tidak peduli node G pertama adalah goal atau bukan, DFS tetap lanjut ke kedalaman maksimal dulu karena ia tidak optimal. Nah, berikut merupakan contoh dari penerapan depth first search dari Arad ke Bukares. Nah, yang pertama itu ada Arad sebagai start kita, lalu kemudian kita masuk ke anak yang pertama,
di mana array ini diekspan ya, diekspansi. Kemudian anaknya ada dua, yaitu Timisoara dan Sibiu. Kita masuk ke anak yang paling kiri, yaitu Timisoara. Kemudian Timisoara terdapat anak lagi, yaitu Lugoj. Nah, setelah diketahui bahwa Lugoj itu tidak memiliki anak lagi, maka algoritma akan kembali ke anak yang sebelah kanan, yaitu Sibiu. Nah, pada Sibiu itu diekspansi memiliki dua anak, yaitu Rimnichu Velsia dan Fagaras. Maka algoritma akan terlebih dahulu ke anak yang ke kiri, yaitu Rimnichu Velsia. Nah, pada Rimnichu Velsia itu terdapat kedalaman lagi, yaitu Craiova. Nah, setelah diketahui bahwa Craiova itu bukan tujuan, maka algoritma akan kembali ke anak yang sebelah kanan, yaitu ke Fagaras. Nah, di Fagaras masuk ke dalamnya lagi, yaitu Bukares. Nah, ketika algoritma sudah menemukan tujuannya, maka pencariannya dihentikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke depth limited, di mana ini merupakan algoritma untuk mencegah pencarian mendalam dari DFS yang tidak berujung. Nah, di sini kita bisa menggunakan pencarian kedalaman terbatas, DLS, yang mana ini merupakan sebuah peningkatan dari pencarian mendalam, di mana kita menetapkan batas kedalaman dan memperlakukan semua simpul pada kedalaman seolah-olah mereka tidak memiliki penerus. Nah, pada algoritma ini ada batas kedalaman pencarian adaptif yang sudah ditentukan. Jadi ketika pencarian mencapai kedalaman tersebut, algoritma berhenti melanjutkan lebih dalam. Nah, ini merupakan contoh dari depth limited search, di mana di sini terdapat 3 level ya, level 0, level 1, level 2, dan level 3. Nah, di sini saya membatasi di mana depth limitnya itu ada 2. Nah, cara kerja dari depth limited ini adalah dari Sibiu, yaitu level 0, maka pencarian dilanjutkan ke level 1. Nah, di sini saya mengambil anak yang paling kiri, yaitu Rimnichu Velsia. Nah, karena Rimnichu Velsia bukan goals, maka pencarian dilanjutkan ke level kedua, yaitu p-test. Nah, pada level kedua ini sebenarnya ada level ketiga ya, yaitu Bukares. Namun karena kedalamannya dibatasi sampai level kedua, maka pencarian dilanjutkan ke sebelah kanan, dimana di sebelah kanan di level 1 ada Fagaras. Nah, karena Fagaras bukan goalsnya, maka pencarian dilanjutkan ke level 2, yaitu Bukares. Nah, karena goal yaitu Bukares sudah ditemukan, maka pencarian dihentikan. Selanjutnya, ada algoritma bidirectional search, di mana bidirectional search ini adalah algoritma pencarian yang bekerja dari dua arah sekaligus. Jadi ada arah dari start menuju goal atau disebut forward search, dan dari goal menuju start, yaitu backward search. Lalu kedua pencarian itu bertemu di suatu titik tengah. Nah, untuk menjalankan metode ini, kita perlu 2 frontier dan 2 table state yang sudah dicapai, serta mampu melakukan penelaran secara mundur. Jika state S action adalah suksesor dari S pada pencarian maju atau forward, maka kita harus tahu bahwa S adalah suksesor dari S action pada pencarian mundur, yaitu backward. Kita mendapatkan solusi ketika kedua frontier tersebut bertemu. Nah, berikut ini merupakan contoh pencarian dari bidirectional search dengan melakukan 2 pencarian sekaligus. Di sini
Untuk forward search sendiri itu dari step arah menuju goal. Kemudian ada backward search, yaitu dari goal, yaitu goalnya Bukares menuju start. Nah, untuk langkah pertama kita mulai dari forward frontier, yaitu arah, kemudian backward frontier, yaitu Bukares. Nah, di sini kodenya belum bertemu. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu expand forward, di mana forward di sini adalah arah. Nah, dari arah itu muncul anaknya, yaitu CBU, Zerin, dan Timisoara. Pada forward frontier masukkan CBU, Zerin, dan Timisoara. Nah, pada backward frontier itu masih Bukares, maka keduanya itu belum bertemu. Selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu expand backward, dimana dari Bukares terdapat anaknya, yaitu Fagaras, Pistesti, Georgiou, kemudian backward frontiernya di sini adalah Georgiou, yaitu kemudian ada Fagaras dan Pistesti. Namun pada langkah ketiga ini keduanya itu belum bertemu. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah keempat, yaitu expand forward, di mana yang expand pada forward ini adalah CBU. Nah, dari CBU terdapat cabangnya, yaitu Arab yang sudah dikunjungi, kemudian ada Fagaras, lalu ada Rimini Versia, dan terakhir ada Oraden. Nah, pada forward frontier itu menjadi Zerin, kemudian ada Timisoara, Fagaras, Rimini Versia, dan Oraden. Pada backward frontier itu terdapat Fagaras, Georgiou, dan Pistesti. Nah, setelah kita cek, ternyata Fagaras muncul di kedua frontier. Mereka bertemu dengan De Fagaras. Nah, ketika keduanya sudah bertemu dengan De Fagaras, maka pencarian itu langsung dihentikan. Nah, selanjutnya terdapat evaluasi dari kelima algoritma yang telah kita jelaskan. Yang pertama, untuk breadth first search atau BFS, dia mengeksplorasi level demi level. Tentu ini cocok untuk mencari solusi paling dekat. Namun masalah utamanya yaitu boros memori. Kemudian yang kedua ada uniform cost search, di mana algoritma ini memilih cost paling rendah, dan algoritma ini menggunakan priority queue. Hal ini tentu optimal walaupun step cost itu berbeda. Namun waktu dan memori bisa sangat besar. Kemudian yang ketiga ada depth first search, di mana algoritma ini menyusuri satu cabang sedalam mungkin. Paling hemat memori, namun rentan terjebak di loop atau di deep tak terbatas. Kemudian ada deep limited search, di mana algoritma ini membatasi untuk kedalaman DFS. Tentu hal ini untuk mengatasi infinite path. Namun jika depth limit salah, solusi bisa tidak ditemukan. Kemudian yang kelima ada bidirectional search, di mana algoritma ini mencari dari start dan goal sekaligus. Tentu ini memiliki efisiensi yang tinggi, namun algoritma ini butuh fungsi reverse successor.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai informed search, di mana ini merupakan pencarian yang menggunakan pengetahuan tambahan tentang masalah, biasanya berupa heuristik untuk membantu algoritma lebih cepat menentukan jalur menuju goal. Nah, ada beberapa contoh dari informed search. Jadi yang pertama ada greedy based first search, di mana ini adalah bentuk dari algoritma based first search yang selalu mengembangkan node dengan nilai paling rendah terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan contoh dari greedy based first search, di mana terdapat kasus untuk menunjukkan jalur terbaik dari Arad ke Bukares. Nah, dimulai dari Arad dengan nilai H yaitu 366, kemudian Arad di expanding, dipilih anak yang H-nya terkecil, yaitu di sini CBU, kemudian CBU di expanding, menghasilkan ya 4 anak yang mana yang paling kecil itu adalah Fagaras. Kemudian dari Fagaras di expanding, kemudian menghasilkan Bukares. Maka pencarian dihentikan. Kemudian ada algoritma A-star, yaitu mencari posisi tujuan menggunakan sebuah fungsi heuristik, di mana jalur terpendek dapat ditemukan dengan menggunakan biaya edge. Ya, berikut merupakan contoh dari A-star search, di mana terdapat kasus dari Arad menuju Bukares. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya terdapat rumus untuk mencari nilai F, yaitu Gn ditambah Hn, di mana Gn adalah biaya dari Arad ke node N, kemudian Hn itu estimasi jarak dari node N ke Bukares. Nah, pada algoritma ini, node dengan F paling kecil diekspansi terlebih dahulu. Nah, kita dimulai dari initial state, yaitu Arad, dengan nilai F 366, kemudian diekspansi, dan dari hasil ekspansi dipilih CBU, karena CBU memiliki nilai F yang paling kecil, kemudian CBU diekspansi, kemudian menghasilkan 4 ya. Nah, di sini kita terlebih dahulu mengekspansi Rimnichu Filsea. Kemudian dari Rimnichu Filsea itu terdiri dari 3 anak, yaitu Craiova, Vitesti, dan CBU. Kemudian Fagaras juga diekspansi yang menghasilkan CBU dan Bukares. Nah, dari anak Rimnichu Filsea kita memilih Vitesti dengan nilai F yang paling kecil. Kemudian Vitesti diekspansi yang menghasilkan 3 anak, Bukares, Craiova, dan Rimnichu Filsea. Nah, dari 3 anak ini Bukares yang paling kecil, dan Bukares juga yang merupakan tujuan. Maka pencarian dihentikan. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya A-star search ini mencari jalur yang dengan jarak yang paling kecil, seperti itu. Kemudian ini merupakan jenis dari informed search selanjutnya, yaitu counter search, di mana counter search ini adalah sebuah strategi pencarian yang digunakan dalam algoritma pencarian berbasis biaya atau heuristik, di mana pencarian dilakukan dengan mengikuti garis kontur nilai Fn. Nah, ini merupakan contoh dari counter search, di mana konsep utamanya itu menggunakan rumus F sama dengan G tambah H. Ya, kemudian pada gambar di sini terdapat garis putus, di mana ini menunjukkan kontur untuk F dengan nilai 380, ini kontur kecil, kemudian F dengan nilai 400 ini kontur sedang, dan F dengan nilai 420 ini kontur yang lebih besar. Nah, artinya node yang berada di dalam kontur F 380 ini punya F sama dengan G tambah H kurang dari sama dengan 380. Kemudian node yang di dalam kontur dengan nilai 400 ini punya F lebih kecil sama dengan 400. Sama juga dengan node di dalam kontur 420, yaitu punya F kecil dari sama dengan 420. Nah, kemudian ada satisfying search, di mana satisfying search ini adalah algoritma yang bertujuan untuk mencari solusi yang cukup baik, namun tidak harus paling optimal. Nah, di sini contohnya sama ya. Di sini saya menggunakan greedy based first search,
Ya, di sini terdapat contoh kasus Arad menuju Bukares. Tentu algoritma nantinya memilih dengan nilai H yang paling kecil. Kemudian ada memory bounded search. Ini merupakan algoritma ya untuk mengatasi Astar ya, Astar yang memerlukan memori yang cukup besar. Nah, di sini saya menggunakan contoh yang sama seperti Astar search, di mana terdapat kasus dari Arad menuju Bukares, gitu kan. Nah, perlu diketahui bahwasannya memori bounded search ini digunakan untuk memperbaiki kelebihan memori dari Astar search. Nah, kemudian ada bidirectional heuristic search. Ini adalah versi bidirectional search yang menggunakan heuristik H pada salah satu atau kedua arah pencarian heuristik. Digunakan untuk mengarahkan kedua pencarian supaya lebih efisien, bukan sekedar memperkecil ruang pencarian secara brute force. Berikut merupakan contoh dari bidirectional heuristic search, di mana ini terdapat dua jalan ya. Yang pertama ada forward frontier, kemudian ada backward frontier. Nah, untuk forward frontier ini dimulai dari Arad dengan nilai F366, kemudian diekspansi menghasilkan 3 anak ya, Zering, CPU, dan Timisoara. Kemudian dari backward frontier itu dimulai dari Bukares yang memiliki nilai F sama dengan 0. Kemudian diekspansi menghasilkan 3 anak, yaitu Giorgio, Vitesti, dan Fagaras. Nah, pada Arad ya, pada forward frontier ini kan terdapat 3 anak yang masing-masing bernilai 447, 393, dan 449. Di mana nilai yang paling kecil itu adalah 393. Maka kita pilih CPU. Yang selanjutnya dilakukan ekspansi untuk CPU dan menghasilkan 2 anak, yaitu Rimchufilcea dengan nilai frontier 413 dan Fagaras dengan nilai frontier 415. Kemudian kembali lagi ke backward frontier, di mana dari 3 anak Bukares ini Vitesti lah yang paling kecil. Maka Vitesti diekspansi yang menghasilkan Rimchufilcea dengan nilai F 391 dan Krajova dengan nilai F yaitu 399. Nah, dari kedua jalur ini, forward frontier itu menemukan Rimchufilcea dengan nilai F yang paling kecil, yaitu kalau di forward itu 413, sedangkan di backward itu 391. Maka pertemuan di sini terjadi di Rimchufilcea. Nah, berikut merupakan evaluasi dari keenam algoritma ya untuk inform search. Jadi yang pertama yaitu GBFS. Ya, space-nya rendah tapi sangat tergantung pada kualitas. Kemudian dari Astar, untuk waktunya dia variatif, bisa besar jika halaman. Kemudian space-nya besar ya, dan sangat sensitif terhadap kualitas heuristik. Ini adalah control search. Ini sangat membantu memahami bagaimana Astar bekerja, dan untuk algoritma ini tidak bisa dijalankan tanpa data HN lengkap. Kemudian ada satisfying search, di mana waktunya itu super cepat, space ringan hingga sedang, ya efektif saat optimalisasi tidak wajib. Kemudian ada memory bounded search, di mana waktunya lebih lambat dari Astar, space-nya jauh lebih kecil, dan sangat cocok untuk pathfinding skala besar. Kemudian ada memory bounded search, yang mana waktunya terbaik jika goal jelas dan heuristik kuat. Space-nya dua arah ya, jadi lebih besar dari DFS tapi lebih kecil dari Astar. Ya, kemudian menjadi sangat efisien untuk problem dengan jarak yang sangat besar. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan.
saja penjelasan dari saya mengenai uninformed search dan informed search. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan ya dapat menjadi penambahan ya ilmu pengetahuan terkait jenis-jenis search pada AI. Terima kasih. Nah, berikut ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan untuk membahas uniform search dan informed search. Namun dari banyaknya referensi ini saya tertarik untuk membahas ini ya, yang berjudul Construction Facilities Location Selection for Urban Linear Infrastructure Maintenance Project using Uniform Cost Search Method. Nah, ini merupakan pemilihan lokasi untuk konstruksi facility, untuk fasilitas konstruksi untuk perawatan ya, untuk proyek perawatan infrastruktur linear yang menggunakan Uniform Cost Search Method, yang menggunakan metode Uniform Cost Search. Dimana pada jurnal ini menampilkan sebuah model untuk menentukan ya lokasi fasilitas konstruksi pada tiap-tiap segmen pekerjaan di proyek linear infrastruktur, yang mana karakteristik dari CFL ini sering berubah lokasi konstruksinya seiring progres dari pekerjaannya. Nah, nantinya model akan menghitung sumber daya seperti transportation cost ya, biaya untuk transportasi, kemudian biaya untuk land renting, sewa tanah, kemudian biaya untuk relokasi, dan juga durasi yang dibutuhkan untuk tiap segmen kerja. Nah, model yang diusulkan menggunakan sebuah algoritma pencarian pohon, yang mana di sini menggunakan Uniform Cost Search yang menjamin ya sebuah solusi yang global optimal. Nah, tambahannya ini menggunakan sebuah teknik pruning, di mana ini digunakan untuk mengurangi mengurangi size ukuran dari pohon yang dibutuhkan untuk waktu komputasi. Nah, di sini proses yang diusulkan bisa diintegrasikan ke dalam planning ya, ke dalam perencanaan, dan juga dapat menjadi pengambil keputusan ya, proses mengambil keputusan pada pemilihan tempat untuk proyek infrastruktur linear, yang mana ini dapat mengurangi biaya untuk keseluruhan lokasi, dan juga ini untuk maintain ya, untuk mengatur kondisi lokasi ya, tanpa mengurangi gangguan pada ya, serta mengurangi gangguan dalam penggunaan jalan, seperti itu. Dan akhirnya pruning algoritma dapat digunakan pada konstruksi yang sama, masa konstruksi yang sama, untuk memberikan solusi yang optimal ya, seperti itu.